Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan diskusi materi tentang percabangan menggunakan aplikasi Visual Studio 2010. Saya akan melanjutkan materi percabangan sebelumnya yang saya sudah bahas. Kalau sebelumnya saya bahas tentang percabangan if then, selanjutnya ada if then else. Nah, untuk yang hari ini yang akan saya bahas adalah percabangan dengan menggunakan nested if. Sebelumnya saya bahas review dulu tentang konsep dari percabangan. Percabangan atau yang biasa disebut dengan penyeleksian kondisi atau conditional statement merupakan suatu pernyataan yang menganalisa suatu keadaan dan mengambil keputusan berdasarkan pada hasil analisa itu. Itulah yang disebut dengan percabangan. Hasil dari penyeleksian jika bernilai benar maka akan dikerjakan instruksi tersebut. Sedang jika kondisi salah maka akan dikerjakan instruksi yang lainnya. Oke, untuk bentuk umum percabangan, jika kita menggunakan Visual Studio 2010, di pemrograman visual kurang lebih ada 5. Kita bisa menggunakan yang pertama struktur if then, cuman ini agak jarang. Selanjutnya yang kedua struktur if then else. Yang ketiga kita bisa menggunakan struktur nested if. Yang keempat kita bisa menggunakan struktur if. Selanjutnya terakhir nanti saya akan review, saya akan bahas tentang struktur menggunakan select case. Nah, hari ini saya akan membahas struktur percabangan menggunakan nested if. Oke, apa itu percabangan nested if? Pada kondisi tertentu di dalam struktur if then else bisa ditambahkan struktur if then atau if then else yang lainnya. Jadi nanti di dalam statement atau di dalam percabangan if then ada if then lainnya atau ada if then else lainnya. Bentuk ini disebut dengan if taksarang atau yang kadang-kadang disebut dengan nested if. Bentuk umumnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Yang pertama, untuk yang if yang pertama, if kondisi 1, then selanjutnya if kondisi 2, then baru selanjutnya ekspresi 1, else ekspresi 2, and if. Selanjutnya ditutup juga nanti untuk yang and if-nya. Atau nanti contohnya kalau lumayan agak panjang, bisa contohnya dibuat seperti ini. If kondisi 1, then selanjutnya nanti if kondisi 2, then selanjutnya ekspresi 1, L ekspresi 2, and if. Ini untuk yang untuk yang if di dalam if-nya. Baru selanjutnya else di sini berarti kan punyanya if yang awal ini. Baru if kondisi 3, then ekspresi 3, else ekspresi 4, else if. Berarti selanjutnya nanti akan ditutup dengan and if. Jadi yang akan diseleksi pertama kali adalah kondisi pertama. Selanjutnya kalau seumpamanya kondisi pertama tidak terpenuhi, langsung akan melakukan menyeleksi yang kondisi kedua ini atau kondisi yang di bawahnya else ini. Tapi kalau kondisi pertama, kondisi ini terpenuhi, akan diseleksi kondisi berikutnya di bawahnya ini. Jadi blok ini yang nantinya akan diseleksi lagi dan baru nanti dia akan mengerjakan apakah dia akan mengerjakan ekspresi 1 atau ekspresi 2. Oke, selanjutnya untuk contohnya seperti yang ada di depan ini, saya buat aplikasi agen travel terbang bersama. Selanjutnya ada maskapai, tujuan dan harga, di mana maskapai, tujuan dan harga di sini saya gunakan objek label. Terus untuk maskapai dan tujuan saya gunakan untuk yang ini, untuk menampung nilai untuk maskapai dan tujuan saya menggunakan combo box, objek combo box. Selanjutnya ada satu text box yaitu harga, teksnya harga. Selanjutnya ada bersih dan keluar. Bersih berarti untuk membersihkan layar, keluar untuk keluar dari aplikasi. Nah, untuk yang combo box maskapai nanti itemnya di propertiesnya diisi Garuda, Lion Air dan Sriwijaya. Selanjutnya tujuan nanti di itemnya diisi Medan Padang, Medan Jakarta, Medan Bali. Untuk penamaan objeknya combo box nanti kita namakan dengan CB maskapai, text box combo box 2 kita menamakan dengan CB tujuan, dan text box 1 contoh saya berikan nama dengan nama TXT harga agar nanti gampang untuk penyeleksiannya. Selanjutnya rule-nya kurang lebih seperti ini. Maskapai, tujuan dan harga nanti bisa dilihat dari tabel ini. Contoh maskapai Garuda, tujuan Medan Padang 500.000, Garuda Medan Jakarta 1 juta, Garuda Medan Bali 1.500.000 dan seterusnya. Oke, seperti apa pembuatan aplikasinya? Langsung saja saya buka Visual Studio-nya. Oke, saya buka Visual Studio-nya, silakan buka project yang sebelumnya. Oke, contoh project yang sebelumnya ini nih.
Kita diamkan terlebih dahulu, sedang loading. Nanti akan terbuka project yang sudah kita buat sebelumnya di Solution Explore. Nah ini nih, ada di Solution Explore. Kita coba running, ada khawatirnya ada error. Oke, tidak ada error. Tinggal kita lanjutkan ke pembuatan form berikutnya. Cara untuk pembuatan form, diklik kanan project-nya, klik kanan project, selanjutnya add, terus pilih Windows Form. Selanjutnya otomatis nanti untuk formnya akan mengikuti dari form terakhir. Form terakhir kan ada form 7. Nanti otomatis akan terbentuk form ke-8. Di add saja, nanti kurang lebih tampilan formnya seperti ini. Baru kita desain seperti yang ada di slide. Yang pertama ada label, contoh teksnya agen travel, contohnya terbang bersama. Terbang bersama. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya untuk pengaturan dan yang lain-lainnya nanti kita bisa atur, contohnya di font. Ada font di sini kalau ingin tebal dan yang lain-lainnya tinggal kita sesuaikan. Contoh seperti ini. Berikutnya ada 3 label. Label 1, label 2, label 2, label 3, label 4. Oke, berikutnya ada objek combo box. Combo box 1, combo box 2, selanjutnya combo box. Maaf. Oke, saya desain kembali ke desain lagi. Berarti yang tadi hilang nih. Saya review lagi dari awal. Yang pertama, label yang pertama agen travel terbang bersama. Terbang bersama. Oke, seperti ini. Sambil kita save. Selanjutnya untuk fontnya bisa kita rubah, bisa kita atur. Contohnya fontnya saya buat 11. Oke, berikutnya ada 3 label. Label 2, label 3, dan label 4. Berikutnya ada objek lain yaitu combo box. Ada 2 combo box seperti ini. Selanjutnya ada text box, 1 text box. Berikutnya ada 2 button. Bersih dan proses. Oke, tinggal kita rubah di propertiesnya. Yang pertama maskapai. Teksnya kita rubah maskapai. 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 Oke. Selanjutnya tujuan. Jika ingin dirubah di propertiesnya silahkan. Di font. Selanjutnya ini harga. Berikutnya untuk yang button 1 bersih ya. Bersih. Button 1 teksnya bersih. Oke, bisa contohnya kita buat seperti ini agar nanti ada tulisan underscore-nya di bawah. Tambahin dan ini BT bersih. Oke, satu lagi untuk keluar, berarti di sini BT keluar. Oke, selanjutnya untuk teksnya kita rubah keluar. Kenapa kita menggunakan simbol sama dengan ada titik di bawahnya? Kalau semuanya kita akan menggunakan keyboard, kita bisa menggunakan ALT. Selanjutnya kata yang diberikan underscore, yaitu ALTB atau ALTK. Berikutnya kita berikan penamaan untuk combo box-nya. Di sini combo box CB maskapai contohnya. CB maskapai. Maskapai. Selanjutnya ini CB tujuan. Oke. Tidak dirubah pun sebenarnya tidak ada masalah. Asalkan kalian paham. TXT harga. Oke. Baru selanjutnya kita tinggal coding. Sebelum kita coding, kita berikan itemnya dulu.
Untuk yang maskapai kita isi di itemnya, di properti supaya tidak ke source code semua item. Nah ini nih, item tinggal kita isi di sini. Di string collection-nya Garuda, enter, Sriwijaya contohnya, atau Lion Air, terus Sriwijaya. Lion Air. Sriwijaya. Oke, selanjutnya di oke. Berikutnya satu lagi untuk CB tujuan, Medan Padang, sama rubah di itemnya, Medan minus Padang, terus Medan, Bali, Medan, Jakarta contohnya. Oke, ini untuk apa namanya? Untuk tujuannya. Medan, Jakarta. Medan, Bali, Medan, Jakarta ya, Medan, Jakarta, dan terakhir Medan, Bali. Oke. Baru selanjutnya kita fokus ke source code-nya. Oke, nanti pada waktu di running akan muncul contohnya maskapainya, nanti tinggal kita rubah contohnya apa namanya? Pas di running nanti akan muncul di maskapainya dan tujuan. Contohnya kalau saya running seperti ini, cuman sebelumnya saya rubah startup form-nya ke form 8. Contoh pada saat saya running, tampilannya akan seperti ini. Saya share screen dulu. Oke, ini tampilannya kurang lebih. Maskapai nanti akan terisi, akan bisa kita pilih, begitu pula untuk tujuan. Kalau nanti maskapai dan tujuannya kita pilih, otomatis nanti harganya akan muncul di sini. Oke, kurang lebih seperti itu nanti untuk alurnya. Kita balik lagi ke bahasa pemrogramannya. Berarti nanti source code-nya diletakkan di mana? Source code-nya berarti ada di tujuan, di CB tujuan. Di CB tujuan berarti ada di sini. Kita double klik akan muncul CB tujuan selected index change. Nah, tinggal kita buat source code-nya di sini. If contohnya CB maskapai, kita cari variabelnya atau namanya CB maskapai. Nah, ini kan ada nih. CB maskapai .text sama dengan Garuda. Ini untuk penamannya harus disamakan ya. Kalau contohnya di desain tadi G-nya huruf besar, begitu pula pada waktu kita buat di apa namanya di source code-nya nanti harus menggunakan huruf besar. Jangan sampai nanti ada kesalahan. Jadi kalau terdiri dari dua suku kata pertama kita menggunakan huruf besar. Oke, begitu pula untuk source code-nya nanti. Berarti di sini Garuda. Oke, sorry. Garuda. Dan tinggal kita enter. Nanti kan akan muncul and if. Selanjutnya if CB tujuan ini tujuan.text, tujuan.cb tujuan.text isinya sama dengan isinya contohnya Medan Padang. Begitu pula untuk isiannya kita harus sesuaikan. Harus sesuaikan Medan Padangnya apakah sudah sesuai tadi di CB tujuan. Berarti untuk awalnya kita menggunakan huruf besar semua ya. Oke, kita balik lagi ke source code. Then txt harga. Berarti nanti txt harga dot text sama dengan akan diberikan harga berapa. Contohnya 500.000. Tadi 500.000. Oke, selanjutnya else if sama kayak tadi txt CB tujuan dot text sama dengan Medan Jakarta. Jadi Medan Jakarta
Medan minus Jakarta. Seperti ini ya. Then TXT harganya mau diberikan berapa contohnya? Harganya 1 juta kalau ke Jakarta. Selanjutnya yang terakhir else if. Berikutnya else if, ini sama kayak ini. Tinggal kita tentukan CB tujuannya contohnya Medan Bali. Harganya berapa? 1.500.000 kalau pakai Garuda. Oke, baru selanjutnya nanti ditutup L and if. Berikutnya kalau untuk yang pertama maskapainya tidak terpenuhi atau kondisi pertama tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan else if untuk yang berikutnya. Else if, berarti untuk di sini ya, else if contohnya CB maskapai.text, berarti yang kita gunakan yang ini. CB maskapai.text, berarti di sini Lion Air. Then sebenarnya sih sama, tinggal kita copy saja. Sama ini semua seperti ini, tinggal kita copy saja seperti ini. Medan berarti kan Lion Air nih, kita fokus ke Lion Air. Medan Padang 300.000, Medan Jakarta 600.000, kita tinggal rubah di sininya 600.000, Medan Bali 800.000. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya else if CB maskapai, berarti tinggal kita copy aja yang ini nih. Oke, sampai ke and if ya. Sampai ke and if. Seperti ini. Kita copy lagi. Else if, berarti yang terakhir Sriwijaya nih. Sriwijaya. Medan Padang 400.000 contohnya. Medan Jakarta 800.000. Medan Bali 1 juta. Oke, seperti ini. Oke. Berikutnya untuk source code berikutnya untuk yang bersih. Untuk yang bersih berarti yang akan kita bersihkan adalah CB maskapai, contohnya CB maskapai dot text sama dengan clear. Nah kayak gini. CB tujuan dot text agar nanti tidak ada isinya. Selanjutnya txt harga.text, isinya saya kosongkan. Berikutnya untuk yang keluar kita bisa menggunakan source code yang sudah ada. Oke, contohnya seperti ini untuk yang keluar. Oke, baru tinggal kita running. Contohnya seperti ini. Sebelumnya kita simpan. Tadi startupnya sudah saya ganti ke form yang ke-8. Contoh, maskapai yang pertama saya pilih Garuda, berikutnya Medan Padang harganya berapa? 500.000. Kalau Medan Jakarta 1 juta. Kalau Medan Bali 1.500.000. Sekarang saya rubah Lion Air. Medan Padang 300.000, Medan Jakarta 600.000, Medan Bali 800.000. Terakhir Sriwijaya. Medan Padang 400.000, Medan Jakarta 800.000, Medan Bali 1 juta. Oke, kurang lebih seperti ini untuk percabangan nested if atau if di dalam if. Oke, jadi kalau dilihat dari source code-nya, kalau bersih kurang lebih seperti ini, keluar dari aplikasi. Jadi di dalam if ada if juga nanti. Ini konsep dari nested if. Jadi if pertama ini yang akan diseleksi pertama kali adalah kondisi ini. Kalau kondisi pertama tidak terpenuhi, contohnya dia akan langsung menyeleksi yang ini. Tapi kalau seumpamanya kondisi kedua, kondisi pertama tidak terpenuhi, kondisi ketiga contohnya tidak terpenuhi, dia akan langsung menyeleksi yang ketiga. Tapi kalau seumpamanya kondisi pertama terpenuhi, nanti dia akan menyeleksi kondisi berikutnya di dalam if ini. Apakah tujuannya Medan Padang atau contohnya Medan Jakarta atau Medan Bali. Ini kurang lebih penjelasan dan implementasi
percabangan nested if jika menggunakan bahasa pemrograman VB.NET. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.